Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, berikan kami pemahaman. Yuk kita ngobrol. Oke, liburan Zah. Iya, semacam itulah. Ustazah, iya, oke. Kalau laki-laki nikah dengan non-Islam, apakah boleh? Nggak boleh, ya. Jadi nikah dengan non-Islam atau beda agama itu nggak boleh. Ustazah, saya mau tanya, udah lama nggak haid, tapi sekarang malah keluar haid. Ya nggak apa-apa, ya. Siap Mbak Ermaneli, Mbak Tohir, ya. Mbak Nyi, Mbak Saumiati, Masya Allah, ya. Ustazah, ibuku sudah pikun dan stres. Fidyahnya dibayar pakai apa? Oke, teman-teman perhatikan ya. Orang yang pikun itu udah nggak wajib sholat. Udah nggak wajib puasa. Udah nggak wajib bayar zakat. Udah nggak wajib juga fidyah. Nggak wajib ya. Hanya saja teman-teman semuanya semampu dia aja. Kalau dia tidak melakukannya maka dia juga tidak berdosa. Oke. Ustazah, zakat penghasilan dari gaji bolehkah diberi ke adik kandung? Adik kandung boleh. Zakat zakat mal dan zakat fitrah boleh diberikan ke adik kandung. Siap Mbak Istiwiwin, absen weh, ngantri Ustazah, iya bapak-bapak boleh ikutan, boleh nggak masalah. Cuman banyak yang akhirnya pakai jilbab Pak, jadi hati-hati ya, canda ya. Ustazah, qobliyah zuhur cuman 2 rakaat boleh nggak? Boleh aja, bisa 2, bisa 4 ya. Siap Mbak Nyi. Ustazah, iya. Ustazah, apalagi Ustazah. Bayar fidyah harus di bulan Ramadan kah? Enggak. Fidyah itu boleh dibayar setelah Ramadan, batasnya sampai Sya'ban tahun depan ya. Jadi teman-teman tetap bisa bayar, batasnya sampai Sya'ban tahun depan. Siap Mbak Erneli. Oke, siap Mbak Ucik ya. Oke, zakat fitrah ke masjid kurang atau lebih, gimana berasnya, gimana hukumnya? Kurang nggak boleh, lebih nggak apa-apa. Kalau lebih niatkan zakat dan sedekah. Ustazah, sholat kalau istihadah wajib puasa Ramadan nggak Ustazah? Kalau istihadah puasa dong ya. Orang istihadah itu sama dengan orang normal. Jadi kalau teman-teman haid lebih dari 15 hari, hari ke-15 teman-teman mandi aja. Mandi haid ya, bersihkan kedua tangannya, cebok, usahakan teman-teman berwudu, lalu kemudian kita melakukan mandi. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil airnya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah gitu aja, mandi kayak biasa ya. Ustazah, iya. Kalau zakat uang tapi dipatok, maksudnya apa? Ya, oke Ustazah, iya katanya hari Jumat sekarang ini bisa sholat kafarat. Allahu a'lam bishawab ya. Ustazah, boleh nggak kita bayar fitrah orang tua kita jarak jauh? Iya bisa. Jadi fitrah itu boleh dibayarkan ya teman-teman ya, boleh membayarkan. Misalnya aku membayarkan zakat fitrah satu keluarga. Misalnya aku membayarkan zakat fitrah satu RT pun nggak masalah. Boleh aja ya, oke. Ustazah, iya. Bolehkah dikasih zakat harta ke anak yatim? Nggak boleh. Anak yatim bukan orang yang berhak menerima zakat. Ya. Nah di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat tidak ada di antaranya anak yatim. Oke. Ustazah, kalau perempuan sudah menikah itu harus nurut sama suami atau orang tua. Hukum asalnya adalah kepada suami. Tapi lihat dulu kasusnya ya, lihat dulu kasusnya karena ada dalil la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Jika suaminya menyuruh maksiat tetap tidak taat walaupun dia suami ya. Ustazah, saya mau bayar zakat fitrah ke abang saya. Gimana caranya Zah? Apa harus ijab qabul? Ijab qabul itu tidak harus tapi sangat dianjurkan. Sayang dong kalau nggak pakai ijab qabul. Teman-teman coba catat aja ya. Aku serahkan zakat fitrahku karena Allah. Nanti dia cuman jawab, aku terima zakat fitrahmu. Siapa? Dia sebutkan nama karena Allah. Tambah doa dari dia sewaktu qabul. Catat aja, minta tolong dia baca. Ya kan gak bacain loh bang, doain lah aku bang. Kan bisa aja. Maka nanti dia akan doa, semoga diterima pahalanya.
dibersihkan hartanya, dan diberkahkan harta yang tinggal. Ada 3. Diterima pahala, dibersihkan harta, dan diberkahkan harta yang tinggal. Oke, gitu guys, ya kan. Kemarin ada yang bilang, alah nggak perlu ribet dalam hati aja. Nggak apa-apa juga kayak gitu ya. Cuma masa mau hidupnya gitu-gitu aja, ya kan? Hidupnya gitu-gitu aja. Harusnya kan kita belajar makin naik lah, pakai ijab lah, pakai qabul lah ya. Kalau nggak dia jawab nggak apa-apa sebenarnya kan. Ustazah, iya, anak sudah bekerja tapi zakat fitrah orang tua yang bayarin. Nggak apa-apa kalau orang tuanya mau, nggak masalah. Ustazah, nah ini dia 3 doa ya. 3 doa zakat guys, sewaktu qabul nih. Coba teman-teman minta catat aja ini. Minta dia baca. Diterima pahalanya, dibersihkan hartanya, dan diberkahkan harta yang tinggal. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Mbak Anggara jawab aja azannya ya. Cara menjawab azan udah tahu ya. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzinnya bilang Mbak Rusi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzinnya bilang hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah ya, jawabnya la haula wala quwata illa billah ya. Nanti kalau azan subuh muazzinnya akan bilang as-shalatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta ya. Shadaqata wa barorta. Ini khusus azan subuh, itu cara jawabnya ya. Ustazah, iya, anak yang baru lahir apakah zakat fitrah? Ya, Mbak, kalau Mbak lahiran sekarang, anak bayi itu Mbak harus zakatkan dia ya. Harus zakatkan dia. Karena orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang hidup. Ya, hidup sampai 1 Syawal. Jadi kecuali kalau dia udah meninggal tanggal 20 Syawal, tanggal 23 Syawal, maaf. Kalau dia udah meninggal tanggal 20 Ramadan, 23 Ramadan, dia nggak wajib lagi zakat. Selagi teman-teman masih bernyawa, ada nafas, ya bisa belajar di sini, maka teman-teman wajib zakat. Karena zakat fitrah itu wajib, termasuk bayi yang baru lahir ya. Kalau nggak mau zakat fitrah, lahirkan dia setelah imam turun dari mimbar. Ustazah, iya, adik saya keguguran jadi lagi nifas. Apakah wajib fidyah atau ganti puasa? Kalau dia mampu puasa, puasalah, kodolah ya. Ustazah, sholat kafarat bisa kapan dilaksanakan? Dalil nggak terlalu kuat ya. Ustazah, iya, bolehkah zakat ke janda 70 tahun? Seandainya dia miskin boleh, nggak masalah ya. Kalau terawih sendiri di rumah boleh nggak 9 rakaat? Enggak, 8 rakaat. 8 rakaat taraweh, 3 rakaat witir ya. Ustazah, zakat fitrah buat kakak kandung boleh banget karena dia bukan tanggung jawab kita. Mushaf dipegang atau dibaca tapi tidak tahu kalau lagi haid. Apakah mushaf itu nggak bisa dibaca lagi? Mushaf itu kalau dia ada terjemahan masih ada yang menyatakan boleh dibaca, boleh dibaca dan dipegang. Tapi kalau teman-teman haid, saran aku teman-teman baca aja yang ada di handphone ya. Ustazah, iya Mbak Kaila, ketik lagi aja, maafin kalau nggak kebaca ya. Ustazah, iya, keluarga yang cacat mental apa perlu zakat juga? Usahakan keluarkan zakatnya. Ustazah, zakat dikasih ke kakak ipar boleh, ke adik ipar boleh karena mereka bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, kalau niat apakah zakat fitrah wajib? Jika sedang kesulitan ekonomi wajib selagi bisa makan. Dia beda guys, zakat mal dengan zakat fitrah itu beda. Zakat mal untuk orang kaya aja. Zakat fitrah untuk orang kaya dan orang miskin. Jadi kalau zakat fitrah itu orang miskin pun wajib keluarkan zakat selagi dia bisa makan. Nggak ada hubungan penghasilan dengan zakat fitrah ya. Anak bayi baru lahir aja wajib zakat fitrah, iya kan? Nah, oke. Gitu ya, gimana caranya calon suami sedang mengurus surat cerai? Saya segerakan nikah siri, nggak boleh ya, harus habis dulu masa iddahnya.
Ya, jadi jangan cepet-cepet nikah setelah cerai ya teman-teman. Nikah itu ada masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu. Kalau teman-teman cerai talak satu, maka harus nunggu dulu 3 bulan. Coba dicek dalam 3 bulan itu apakah mereka itu bisa rujuk lagi. Kalau bisa rujuk, rujuk aja. Seperti orang yang bertengkar dan baikan lagi. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dan boleh nikah dengan orang lain. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau 1 tahun ditinggal mati boleh nikah ya dengan orang lain. Tapi kalau seandainya teman-teman itu karena diceraikan atau menceraikan, masa iddahnya 3 bulan. Talak satu masa iddah 3 bulan. Talak dua masa iddah 3 bulan. Dalam 3 bulan ini boleh rujuk dengan suaminya. Dalam 3 bulan ini pun dia kalau mau rujuk boleh dan tidak boleh nikah dengan orang lain. Aku jelaskan iddah sebentar ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Jadi masa iddah tuh gini. Talak satu, ku talak kau. Terjadi talak satu. Nah, talak satu itu ada masa iddahnya. Masa iddahnya 3 bulan. Selama 3 bulan itu mereka boleh rujuk. Ya, kalau seandainya mereka ribut, mereka boleh rujuk. Tapi setelah 3 bulan, kalau mau rujuk dengan suami itu harus nikah ulang. Gitu. Nah, talak dua gitu juga. Dalam 3 bulan boleh rujuk. Setelah 3 bulan, kalau mau rujuk harus nikah ulang. Dan dalam 3 bulan itu si perempuan tuh gak boleh nikah dengan orang lain. Karena haram nikah dalam masa iddah, masa tunggu 3 bulan. Ya, Ustazah, iya. Kalau bayar zakat fitrah ke adik ibu kita bolehkah? Boleh. Nggak ada masalah karena adik ibu bukan tanggung jawab kita. Ya, cara rujuk itu gimana? Ya, cara rujuknya baikan aja. Kalau dalam 3 bulan itu diusir sekarang tahu-tahu chat kangen lagi boleh. Ustazah, zakat dikasih ke orang tua boleh nggak? Enggak, karena orang tua itu tanggung jawab kita. Ya, Ustazah, udah zakat di kantor dan di rumah. Nggak usah, zakat 1 kali aja Mbak Yens, nggak perlu 2 kali ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya zakat fitrah boleh pakai uang Ustazah? Boleh. Imam Hanafi mengatakan boleh. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali menyatakan mesti pakai uang. Mesti pakai beras ya. Syafi'i, Hambali, Maliki menyatakan mesti pakai uang gitu ya. Mesti pakai beras. Tapi Imam Hanafi menyatakan boleh pakai uang ya. Ustazah, zakat fitrah ke kakak kandung boleh nggak? Waduh, boleh Mbak, nggak ada masalah. Waduh, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kasih aku waktu 3 menit, aku jelaskan ke siapa zakat fitrah yang boleh dan nggak boleh kalau dia ke saudara terdekat. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas supaya teman-teman kita yang baru mampir bisa lebih paham. Jadi gini guys, zakat fitrah itu atau zakat mal sama aja, itu boleh kita keluarkan kepada orang yang berhak menerimanya, usahakan saudara dekat, kan gitu kan. Nah, siapa saudara dekat yang mesti kita zakatkan atau yang bisa kita zakatkan? Di antaranya adalah kalau dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Contoh misalnya, aku nggak boleh zakat ke orang tuaku karena orang tuaku tanggung jawabku. Orang tuaku nggak boleh zakat ke aku karena aku tanggung jawab orang tuaku. Tapi aku boleh zakat ke kakakku dan boleh zakat ke adekku kalau ada adek. Boleh zakat ke ponakan, sepupu, tante, paman boleh. Kenapa? Karena mereka bukan tanggung jawab aku. Bisa dipahami ya? Ustazah, iya, mengeluarkan zakat mal atau fitrah harus di lapangan atau kasih begitu-gitu aja. Boleh langsung ke lapangan, boleh kasih begitu-begitu aja. Oke. Ustazah, iya, waktu bayar fidyah haruskah di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Fidyah itu boleh dikerjakan setelah Ramadan. Itu boleh, nggak jadi masalah. Sampai sampai bulan Ramadan berikutnya ya.
Selagi dia bukan tanggung jawab kita, kita boleh zakat ke dia. Ustazah, saya udah nikah, cuman penghasilannya cukup buat makan. Bolehkah orang tua yang memfitrahkan? Bagus, nggak apa-apa ya. Ustazah, bila nikah siri, cerainya harus diucapin langsung sama yang bersangkutan. Betul. Kalau nikah siri, suami harus ngomong talak. Ku talak kau, itu baru jatuh talak ya. Ustazah, iya. Apakah nikah siri itu ada batas waktunya? Nggak ada. Batasnya adalah talak yang dilakukan dengan sengaja. Talak itu terjadi karena 4 hal. Pertama adalah kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Yang kedua, salah satunya murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga adalah kalau suaminya ngomong talak. Dan yang keempat adalah kalau istrinya yang menggugat. Itu aja ya teman-teman ya. Selebihnya adalah boleh aja ya teman-teman melakukan yang namanya lanjut aja nikahnya ya. Talak itu hanya terjadi karena 3 hal tadi ya. Ustazah, iya. Saya kemarin zakat buat ayah ibu yang sudah meninggal. Harusnya nggak perlu zakat untuk orang yang meninggal teman-teman. Zakat itu hanya bisa dilakukan untuk orang hidup guys. Nggak bisa zakat untuk orang meninggal ya guys. Nah jadi kayak gitu ya. Zakat itu untuk orang hidup aja. Kalau dia udah meninggal sebelum Ramadan, maka dia tidak lagi wajib zakat. Ya sebelum Idul Fitri. Misalnya dia meninggal kemarin tanggal 22, itu nggak wajib zakat ya. Ustazah, iya gitu ya. Ustazah, zakat pakai transfer boleh aja ya. Zakat mal dikasihkan setelah Ramadan boleh. Tapi kalau zakat fitrah harus dikasih sebelum sholat Id ya. Oke, dah guys. Ustazah, iya. Saya sholat. Oke. Teman-teman, batu, pilek, kemudian sendawa, kemudian berdehem gitu ya. Batu, pilek, sendawa, berdehem, kemudian menangis, itu semua tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Nggak masalah. Ustazah, iya oke ya. Saya makan dari zakat mal, apa saya wajib zakat fitrah? Wajib mbak, karena zakat fitrah itu wajib untuk seluruh orang ya, baik dia itu kaya maupun dia itu miskin. Oke. Ustazah, nahan kentut. Nah, nahan kentut dalam sholat tidak dianjurkan. Bagusnya kalau teman-teman kentut itu dilepas aja, jangan ditahan. Kalau kentutnya ditahan itu makruh, jadi bagusnya dilepas aja. Oke. Mbak Indah, semuanya terlalu nggak berfungsi mbak. Jadi intinya orang yang berhak menerima zakat yang ada di sekitar kita itu cuma beberapa orang kok mbak. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin, orang yang bekerja tapi uangnya nggak cukup. Yang ketiga adalah mu'alaf, yang keempat adalah orang yang berhutang. Jadi orang yang punya banyak hutang kasih zakat ke dia. Atau fisabilillah seperti anak pesantren, guru-guru ngaji itu boleh. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Oke, sholat kafarat nggak ada. Ustazah, boleh nggak kita menolak pemberian uang sumbangan anak saya yatim? Insya Allah kami mampu. Kalau sedekah nggak boleh ditolak. Rezeki itu nggak boleh ditolak. Tapi kalau zakat boleh ditolak. Karena kurang tepat memberikan kepada orang yang mapan. Clear ya? Ustazah, iya. Oke. Adekku laki-laki 6 ustazah, bagaimana cara zakatnya sementara dia miskin? Maaf, kalau dia miskin dia akan diberikan zakat. Nanti hasil dari uang yang dia terima atau beras yang dia terima untuk zakat itu boleh dia zakatkan lagi. Oke, paham ya? Karena zakat fitrah itu wajib walaupun untuk orang-orang yang miskin. Oke. Ustazah, iya, zakat mal diwajibkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya mal, untuk orang-orang yang berlebih aja. Kalau hidupnya pas-pasan dia tidak wajib zakat ya. Oke, Ustazah, iya, oke.
Hukumnya orang yang gak puasa tapi dia sholat. Sholatnya dapat pahala. Gak puasanya dia berdosa. Nanti yang gak puasa ini dia akan dicuci di neraka. Tapi cuci di neraka itu bukan pakai rinso ya guys. Pakai api. Sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Jadi kalau dia sholat tapi puasanya dapat pahala. Tetapi nggak sholatnya itu berdosa. Oke. Teman-teman sebentar, aku jeda sebentar aja ya. Sebentar aja. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Kira-kira kalau aku pakai kacamata ini oke ya guys? Nggak apa-apa ya, agak gelap ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ustazah, calon pasangan saya sepertinya sama-sama bisa kotak bantin dengan saya. Apakah itu jodoh dari Allah? Nggak ada problem sih teman-teman ya. Ustazah, nggak ada problem. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Ustazah, kalau nikah siri, tapi gambar tetap jelas ya. Ustazah, sebentar. Kecepatan kali guys, tunggulah aku guys. Gimana ceritanya? Kalau kakak sendiri bisa nggak diberikan zakat penghasilan kita? Bisa ya teman-teman ya. Oke yang tadi, nggak bisa. Itu kacamata kakak aku. Tadi ini hitam soalnya teman-teman ya. Ustazah, iya kacamatanya ada ininya, ada obatnya. Minus deh. Aku normal. Ustazah, kalau orang yang sudah pikun apa wajib bayar fidyah? Enggak. Orang yang pikun itu dia enggak wajib fidyah, enggak wajib puasa, enggak wajib zakat, enggak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman mau enggak sholat, ya udah teman-teman pikun aja dulu, insya Allah enggak akan kena dosa ya. Oke, Ustazah, iya. Aku zakatin almarhum orang tua, nggak usah dizakatin. Orang almarhum nggak usah dizakatin. Zakat itu kepada orang hidup aja. Beda kalau dia orang yang sudah meninggal itu boleh disedekahkan. Beda. Misalnya nih ada orang meninggal lalu aku sedekah. Ya Allah, aku sedekah dengan sedekah ini. Gitu. Sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringanlah siksa kuburnya. Itu bisa. Ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, oke. Ustazah, iya, kenapa sholat kafarat itu viral di TikTok? Jelaskan. Gak ada yang aku bisa jelaskan untuk sesuatu yang sumbernya juga perlu dipertanyakan ya. Nggak usah lakukan. Kalau ragu nggak usah lakukan. Da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Kerjakan yang jelas-jelas aja. Sama dengan sempat viral sholat Lailatul Qadar. Nggak ada sholat Lailatul Qadar. Yang ada adalah memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar. Ya, entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat wudu, tahiyatul masjid. Intinya kalau ragu jangan kerjakan. Iya kan? Clear ya teman-teman ya. Nggak usah ya, yang aku dengar itu sholat Lailatul Qadar ya. Oke, nggak ada. Cuman dalilnya memperbanyak sholat di malam Lailatul Qadar ya. Oke, Ustazah, zakat fitrah pakai ijab kabul yang penting niat. Kalau zakat fitrah ini sebenarnya nggak ijab kabul nggak apa-apa. Cuman bagusnya adalah ijab kabul. Kalau puasa kafarat ada. Nah, itu bedanya. Jadi bukan sholat kafarat, tapi puasa kafarat. It's so different. Contoh, kafarat itu denda. Kapan seseorang itu dikenai denda? Banyak kafarat itu guys. Misalnya dia nazar tapi dia lupa nazarnya. Itu bisa dia kena denda guys. Contoh, kalau dia nazar dia lupa nazarnya, maka dia bisa kena denda. Dendanya gimana? Dendanya memerdekakan budak. Oke. Yang kedua adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau teman-teman boleh puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Ada itu memang puasa kafarat ya. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah gitu kan. Atau kafarat karena berhubungan badan. Teman-teman, nggak boleh berhubungan badan di siang Ramadan. Karena kalau berhubungan badan di siang Ramadan, teman-teman kena kafarat, kena puasa kafarat. Puasa 60 hari berturut-turut. Itu ada.
ya, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 1 mud, 7 on. Kali 60 hari itu 42 kilogram. Nah, itu baru betul gitu ya. Itu namanya kafarat ya. Jadi bukan sholat kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustazah, kalau orang nggak mau zakat hukumnya gimana? Hukumnya adalah dosa. Ustazah, iya, doa yang berbahasa Arab dengan bahasa Indonesia mana yang afdol? Afdol aja kok dua-duanya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saat puasa melakukan hubungan suami istri hukumnya gimana? Hukumnya masuk jurang. Canda ya guys. Oke, aku ulang ya. Teman-teman yang berhubungan badan suami istri saat berpuasa itu dosanya besar. Supaya dosa besar itu menjadi hilang, teman-teman harus teman-teman harus melakukan kafarat. Kafaratnya adalah 1, memerdekakan budak. Persoalannya budak tuh nggak ada sekarang. Maka lakukan yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu melakukan puasa. Puasa kafarat 60 hari berturut-turut. Kurasa gak ada yang sanggup guys. Dari profil picture teman-teman aja puasa baru 26 hari udah oleng kapal kapten. Ini pula mau gaya puasa 60 hari bayar kafarat. Gak usah lah ya kan. Jadi teman-teman gak ada itu ya. Jadi usahakan jangan ya. So puasa 60 hari berturut-turut. Ulang mulai lagi. Salah mulai lagi. Batal mulai lagi. Gitu guys. 60 hari guys. Ngeri itu ya. Atau yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 1 mud ya. Satu orangnya 1 mud ya berarti 7 on. Kali 60 berarti 42 kilogram. Nah itu jelas ada itu ya. Itu namanya kafarat supaya dosanya hilang. Nah ya kan. Nah jadi hati-hati ya Mbak Virgo, Mbak Indra hati-hati ya kan. Kalau teman-teman suaminya butuh jangan kasih. Nah kalau butuh juga, kalau dia maksa kabur aja dulu. Kabur dulu. Siapa suruh kabur? Ustazah Nela. Kenapa emangnya? Daripada aku puasa 60 hari? Iya, betul sekali 1 mud 7. Zakat fitrah saya berikan kepada seorang mu'allaf, tapi dia tidak mau doa menerima. Nggak apa-apa. Yang penting udah diberikan. Oke. Ustazah, itu namanya baru kafarat guys ya. Ada banyak ibadah yang bisa dikafaratkan. Misalnya teman-teman saat melanggar ihram. Nantilah kita bahas pelan-pelan ya. Sholat kafarat nggak ada. Emang pernah dengar sholat kafarat sebelumnya? Ustazah, tujuan bisa diuangkan, tapi bagusnya dalam bentuk beras ya. Ustazah, tapi kalau malam nggak apa-apa kan Zah? Ada yang khawatir guys, ngeng. Ya kalau malam nggak apa-apa guys. Ya, silakan kalau malam ya. Hati-hati kalau ada penurunan jurang gitu ya. Oke, Ustazah, sholat pengganti sholat yang tinggal. Iya ya, ini karena FYP videonya ya banyak yang nanya. Nggak ada ya. Intinya teman-teman bertaubat saja ya. Ustazah, iya apa? Kalau mau umroh kenapa? Ustazah, iya. Bagaimana kalau dia tidak mampu membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya? Sebenarnya adalah seandainya dia tidak mampu, dia bisa zakatkan. Nanti uang zakat itu lagi dia zakatkan kembali. Orang miskin wajib zakat fitrah selagi dia bisa makan ya. Anak baru lahir wajib zakat fitrah. Oke. Ustazah, bisakah mantan suami membayarkan zakat fitrah? Bisa. Aku membayarkan zakat fitrah orang lain bisa. Nggak usah mantan suami ya. Semua bisa. Aku bayarkan zakat fitrah orang susah misalnya itu bisa ya. Bolehkah zakat dibayar dengan uang? Menurut Imam Hanafi boleh ya. Ustazah, iya oke. Aman ya. Kalau dicium suami batal nggak? Kalau nggak keluar nggak batal. Jadi kalau dia itu cuman kayak gitu doang, yang jelas dia mainkan kopling, mobilnya nggak matic, itu nggak batal ya, sampai keluar dia baru batal. Ustazah, iya kalau nikah siri sudah lebih dari 1 tahun, apakah sudah pisah, sudah pergi lebih dari 1 tahun, apakah sudah bisa disebut cerai? Belum, kecuali suaminya ngomong talak. Nggak usah nikah siri, nikah biasa aja, berpisah 2 tahun gitu aja. Suaminya pergi aja gitu dengan marah, tapi nggak ninggalin kata-kata talak. Itu nggak jatuh talak. Talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Ya, pertama adalah suami yang minta talak, yang menjatuhkan talak.
Yang kedua adalah istri yang menggugat cerai ke pengadilan. Yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Yang keempat adalah salah satunya murtad. Dah itu jatuh talak. Misalnya nih suami teman-teman pergi 2 tahun nggak nafkahin lahir batin, nggak jatuh talak. Terus teman-teman pengen nikah dengan orang lain, boleh, tapi urus dulu surat cerai. Oke? Ustazah, iya, iya sama-sama ya. Ustazah, iya. Ustazah, hasrat datang setelah sahur sebelum azan subuh, mandi bisa puasa bisa. Oke, udah di ujung waktu itu Mbak. Oke, iya lagi viral video sholat kifarat nggak ada, sholat kafarat nggak ada ya. Ustazah, iya, Ustazah sementara puasa terus keputihan nggak apa-apa. Puasa keputihan nggak masalah ya. Cuma kalau lagi keputihan, sholatnya itu harus hati-hati. Teman-teman harus cebok dulu sebelum wudhu ya. Cebok, wudhu, baru sholat. Clear ya. Ustazah, iya. Oke boleh. Ustazah, kafarat 7 on kali 60 42 kilo. Apa bisa diberikan ke 1 orang, 2 orang boleh. Ke 60 orang nggak apa-apa. 1 orang boleh, 2 orang, 3 orang boleh ya. Ustazah, iya gitu ya. Siap Mbak yang mulia ya. Ustazah, iya sahur jam 5 boleh nggak? Sahur itu sebelum azan subuh. Yang penting belum azan subuh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya kalau 42 kilo dikasihkan sekaligus nggak masalah. Ustazah, qobliyah zuhur berapa rakaat? 2 atau 4? Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4 ya. Ustazah, iya, apakah wajib atau tidak mengeluarkan zakat untuk istri yang nusyus? Wajib Pak, ya keluarkan saja Pak, nggak ada masalah ya. Ustazah, apa benar? Iya, Ustazah di 42 kilo bagusnya dalam bentuk beras ya teman-teman ya. Ustazah, beras kafarat itu pengganti puasa kafarat. Betul sekali teman-teman, pilih aja. Kalau pernah berhubungan badan di siang Ramadan, ganti puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya, siap Mbak Virgo. Sebanyak 1 orangnya 1 on. 1 mood 7 on ya. Ustazah, iya. Iya, sholat tahajud. Ada sholat tahajud nggak setelah taraweh? Boleh, nggak ada masalah. Habis isya, teman-teman ba'diyah isya. Setelah itu teman-teman sholat taraweh. Setelah itu teman-teman witir. Setelah itu teman-teman tahajud. Setelah itu nggak usah witir lagi. Boleh tahajud setelah witir, yang penting witirnya nggak boleh 2 kali. Witirnya hanya boleh 1 kali ya. Ustazah, iya. Ntar dulu guys. Sama-sama ya. Ustazah, bolehkah non muslim menerima zakat fitrah? Nggak boleh. Zakat itu hanya boleh yang menerimanya adalah orang muslim. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah boleh ke fakir miskin. Boleh ke non muslim. Kalau sedekah boleh ya. Ustazah, ambeien keluar darah saat sholat nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, darah itu sebenarnya najis. Nanah itu sebenarnya najis. Tapi ada namanya dalam agama kita ini najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya aku punya bisul di sini. Maka darah bisul itu najis. Nanah itu najis. Tapi karena aku sakit, Allah maafkan. Siap Mbak Eli? Ya, makanya najisnya ma'fu. Dan nanti bajuku yang terkena najis bisul tadi, yang di bagian sininya, maka itu dimaafkan. Kecuali darah bisulnya jatuh ke sini. Ya, maka dia najis mutlak. Hal itu senada dengan ambeien. Darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau sakit ambeien, maka darah ambeien itu darah yang dimaafkan. Kecuali dia pergi kemana-mana. Dia menyebar kemana-mana darahnya. Ya, Ustazah, iya. Oke. Ganti puasa itu suami istri ya. Itu kalau teman-teman tadinya tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ke depan jangan diulang ya. Siap Mbak Nur, Mbak Sadiah ya. Zakat di jam 1 siang boleh ya. Ustazah, kalau hubungan badan selesai pas banget azan subuh harusnya nggak boleh ya. Jadi mandinya kalau ketiduran setelah azan subuh boleh. Tapi berhubungannya nggak boleh.
Ustazah, saya udah keluar flek coklat banyak, itu masih boleh puasa nggak ya? Ya tergantung. Kalau udah lebih dari 15 hari, teman-teman boleh puasa. Itu namanya istihadah. Tapi kalau belum lebih dari 15 hari, ya udah teman-teman lakukan aja yang namanya itu berarti haid ya. Kecuali dia udah di atas 15 hari ya. Ustazah, batas zakat fitrah. Baik, zakat fitrah itu boleh dikeluarkan hari ini. Intinya zakat fitrah itu boleh Hamin 3 Syawal, Hamin 2 Syawal, Hamin 1 Syawal, boleh malam takbiran, boleh di pagi. Di pagi sebelum khatib naik mimbar, di pagi hari sebelum sholat id. Nah, batasnya sholat id. Kalau udah sholat id nanti dia jadinya sedekah, bukan zakat lagi. Ustazah, iya puasa muntah nggak batal, kecuali muntahnya dengan sengaja. Ustazah, menolak sedekah kita padahal mampu. Menolak sedekah nggak bisa. Menolak sedekah nggak bisa. Ya, kalau menolak zakat harus kalau kita mampu. Kayak mana kita menolak sedekah? Orang ngasih hadiah ke kita, orang ngasih baju ke kita, orang ngasih rezeki ke kita. Nolak sedekah nggak boleh, nolak rezeki. Tapi kalau seandainya nolak zakat boleh karena kita bukan orang yang tepat mengeluarnya. Ya, terima sajalah. Iya. Ustazah, iya. Oke. Kalau ibu mil setelah itu dia menyusui, apakah dia boleh fidyah? Tergantung, kalau anaknya cuma 1, 2, kodo aja. Ingat, selagi kuat kodo aja. Jangan terlalu terburu-buru melakukan fidyah. Nah, kalau teman-teman terburu-buru, misalnya teman-teman fidyah langsung gitu ya, tidak mencoba mengganti puasa. Tahu-taunya nanti menjelang Ramadan, teman-teman kuat, itu tetap harus kodo loh. Kenapa? Karena kodo itu lebih baik. Selagi mampu kodo dulu. Kalau nggak mampu kodo, baru teman-teman bayar fidyah ya. Ustazah, iya. Hukum wudu dalam mandi junub. Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, iya, dapat mens 13 hari. Belum, tunggu dulu 2 hari. Nanti hari ke-15 boleh mandi, besoknya boleh sholat boleh. Haid dan nifas sebelum 40 hari mandilah, kan udah bersih, ya kan? Yang penting cairannya udah putih dan udah kering. Jangan nunggu 40 hari pula. Ya, clear ya. Ustazah, iya, gimana kalau baru masa bersih 10 hari tapi udah haidnya lagi? Kalau dalam bulan yang sama berarti masih haid, maksimal 15 hari ya. Misalnya nih aku haid tanggal 23 Maret sampai tanggal 23 sampai tanggal 2 misalnya. Berarti ranknya dari tanggal 23 sampai tanggal 23 bulan depan. Dalam rank itu kalau haid lagi berarti itu haid. Ya, kalau udah lebih dari 15 hari dari tanggal 23 sampai 23 itu baru dia tidak haid atau istiadah. Ustazah, iya, kalau udah khatam Quran tinggal dia 2 juz lagi, ya udah baca di handphone ya. Ustazah, iya. Iya, siap Pak Rusdianto. Iya, Pak Rusdianto pamit guys, karena bahasanya haid terus ya Pak. Iya kan Pak, si kawan kita ini Pak nanyanya haid ya kan Pak. Nah Ustazah, iya penting mungkin bapaknya guys, pergi dia. Siap Pak, bercanda saja ya Pak. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, bayar fidyah dalam bentuk uang berapa? Fidyah itu dalam Al-Quran dijelaskan fafidiyatun to'am ya. Iya, kalau bisa dalam bentuk to'am, dalam bentuk beras ya teman-teman ya, dalam bentuk beras. Ada yang bilang 1 mud 7 on, ada yang bilang 2 mud, siap Pak Rais, Mbak Sadia. Ada yang bilang 2 mud 1,4 kilo ya. Nah iya Mbak Among nih ya. Nah, jadi boleh nggak dalam bentuk uang? Masih boleh. Gimana caranya? Ya hitunglah berapa berasnya 1,4 kilo. Beras yang teman-teman makan ya. Jangan tanya beras yang aku makan harga berapa ya. Nggak hafal juga aku harga beras ya guys. Nah, jadi beras yang teman-teman makan tuh berapa? Beras apa namanya? Beras belida misalnya gitu kan. Nah itu 1,4 kilonya berapa? Kali 30 hari. Beli di minimarket kasih ke fakir miskin ya kan. Oke, harga beras berapa Zah? Oh, aku soal istikharah dulu menjawabnya ya. Ustazah, iya. Apakah suami dan anak harus baca niat sendiri? Niat apa?
Ustazah, kentut dalam mandi junub, maksudnya kentut dalam mandi junub nggak masalah. Ustazah, iya, ibu janda, saya janda lansia. Tinggal dengan saya yang janda, dengan penghasilan nggak pasti. Berhak nggak tidak dapat zakat fitrah? Berhak, laporlah Pak RT Mbak. Laporlah Pak RT. Pokoknya yang kurang zakatnya, yang kurang lah biaya hari-harinya, laporlah Pak RT. Ya, lapor ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, bayar fidyah itu beras aja atau dengan lauknya? Kalau 1,4 kilogram beras aja cukup ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Oke, sehat ya. Oke. Oh, batal puasa karena haid setelah Ramadan itu adalah ganti puasa atau fidyah. Ganti puasa atau fidyah setelah haid, jawabannya adalah kalau haid gak bisa fidyah, Besti. Teman-teman, coba merem dulu, dengerin aku, tahan napas. Gitu guys. Jadi orang sakit tidak bisa bayar fidyah. Aku bercanda ya guys. Orang sakit tidak boleh bayar fidyah. Orang haid tidak boleh bayar fidyah. Yang boleh bayar fidyah itu cuma 3 orang. Oke. Yang pertama adalah orang tua yang gak mungkin dia puasa. Yang kedua, orang sakit yang dia tidak mungkin sembuh. Atau setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia asam lambung, setiap puasa dia GERD, setiap puasa hipertensi naik, setiap puasa darahnya tinggi kali ya. Nah ini. Nah yang ketiga adalah hamil dan menyusui. Itu pun kalau dia nggak sanggup. Kalau dia sanggup dia tetap. Ya, oke. Kalau dia nggak sanggup dia tetap. Nah, tapi kalau dia sakit, cuman sakit sekali-sekali, dia harus ganti puasa. Kalau seandainya dia haid, harus ganti puasa. Ya, kalau seandainya dia itu musafir, dia harus ganti puasa. Clear? Paham ya, siap Mbak R, Bunda Din ya. Teman-teman sehat selalu di sana. Semoga betah belajar di akun ini. Pada dasarnya kita cuma ngobrol-ngobrol aja sih teman-teman ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga teman-teman sehat selalu di sana. Iya, Ustazah, iya, apa boleh haid ziarah kubur? Nah, di sini berbeda pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak, ya. Terserah teman-teman mau yang mana. Mudik nggak? Iya, mudik dong. Ini aku lagi di kampung emakku ya. Ustazah, iya. Gimana, Ustazah? Gimana niat apa nih katanya nih guys? Niat. Oh, niat ganti puasa. Sengaja aku kodo puasa fardu atasku karena Allah. Gitu aja. Sengaja aku kodo puasa fardu atasku karena Allah. Udah. Ustazah, niat zakat anak dan suami lalu diwakilkan oleh ibu. Nggak apa-apa. Contoh, aku serahkan zakat fitrah atas namaku, atas nama fulan 20 orang lillahi ta'ala. Nggak masalah ya, ijab kabulnya diwakilkan ya. Ustazah, iya, boleh nggak zakat fitrah? Sama siapa teman-teman? Oke, Ustazah, apakah berdosa jika suami tidak menzakati istri? Tidak menzakati istri. Ketika istrinya tidak bekerja, suaminya bisa atau harus membayarkan zakat istrinya. Ketika istrinya bekerja, itu pilihan saja. Ustazah, iya. Apakah bisa THR karyawan diniatkan zakat harta? Nggak bisa. Kalau kita sebagai pemegang perusahaan, THR itu udah kewajiban kita. Nah, dipisahkan dengan zakat harta. Jangan sampai nanti dia menjadi ijab kabulnya nggak jelas. Dan yang paling penting, belum tentu karyawannya itu miskin. Iya kan? Nah, belum tentu karyawannya miskin. Bener nggak? Ya, sama dengan ada yang nanya, boleh nggak THR dijadikan uang zakat, dijadikan THR zakat mal misalnya, ya kan? Belum tentu, tergantung itu jangan-jangan yang kita kasih orang kaya untuk uang THR-nya. Kelar ya? Oke, sehat selalu ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah,
Apa boleh zakat diberikan kepada saudara kandung yang kurang mampu? Boleh ya. Kayaknya besok kita terakhir ya bahas tentang zakat ya guys. Besok kita udah persiapan gimana ceritanya untuk teman-teman bisa mempersiapkan sholat Idul Fitri dan Syawal. Nah, hanya saja teman-teman bisa cek juga tentang zakat di video-video aku juga udah banyak banget ya. Dan di apa namanya di YouTube aku juga ada ya. Nanti kita akan fokus dengan sholat Id, tutorialnya, kemudian apa yang dianjurkan ya, tentang silaturahmi, ada bertamu ya, apa yang boleh apa yang nggak boleh, dan puasa Syawal, kodo duluan atau Syawal duluan, kita banyak insya Allah belajar. Jadi yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, iya karena sepertinya untuk zakat udah beres sih. Kalau teman-teman lihat video beres insya Allah. Ustazah, iya bolehkah zakat dijadikan THR untuk ponakan miskin nggak? Kalau ponakannya miskin boleh. Kalau dia nggak miskin nggak bisa ya. Kalau dia nggak miskin nggak bisa ya. Oke gitu ya. Oke. Oke. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Ustazah, boleh nggak zakat fitrah itu ditransfer? Ya, jawabannya adalah boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, puasa infus vitamin batal. Infus vitamin saat puasa itu batal ya. Ustazah, iya, nggak puasa. Sebentar ya, Ustazah, saya nggak puasa karena sakit, nggak kuat GERD. Nah, teman-teman yang nggak berpuasa karena sakit bisa membengkodonya setelah Ramadan. Tapi kalau GERD-nya itu sakit terus setiap puasa, zidna ilman warzuqna fahman ya. Siap, oke. Nah, iya betul sekali, Ramadan akan pergi meninggalkan kita ya. Masya Allah ya, saya Mbak Arneli, aku berharap Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya teman-teman, sebelum kita ketemu di kanal dan akun ini ya, termasuk Lailatul Qadar kita ya, beda dari sebelum kita ketemu dengan bareng-bareng ya, berteman di sini ya. Siap Mbak Rafa, Mbak RH ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Nah, sebelum teman-teman nanya, aku reminder aja, nanti di pagi Idul Fitri itu sebelum ba'da subuh bisa, kita dianjurkan untuk mandi sunnah. Nah, mandi sunnahnya itu nanti aku buat juga videonya. Pertama disunnahkan kita macam potong kuku. Macam kita potong kuku, suami-suaminya dia macam sunnah mencukur kumis dan merapikan jenggot. Lalu kemudian mandi sunnah. Nah, dianjurkan mandi sunnah itu berudu dulu sebelumnya. Berudu sebelum mandi. Nah, wudhu yang wajib itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Jadi wajib wudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki saja. Lalu kemudian teman-teman mandi, sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Kalau mau bahasa Arab, nawaitul ghusl li'idil fitri lillahi ta'ala. Repot juga bahasa Arab ya. Ujung-ujungnya nggak mandi guys ya. Lalu kemudian tumpahkan air sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Boleh wudhu setelahnya, boleh tidak, tapi dianjurkan berwudhu. Setelah itu makan ya guys. Nah makan ini sunnah hukumnya. Jadi dapat pahala sunnah supaya kita itu berbeda. Hanya menunjukkan bahwa ini udah nggak puasa. Lalu kemudian usahakan jalan kaki ke masjid atau ke lapangan gitu ya. Lalu kemudian pulangnya melalui jalan yang berbeda. Kalau dekat, kalau jauh ya pakai motor ya. Nanti sakit lutut pula. Ujung-ujungnya madu rambutan nggak ada soalnya habis Aid nanti ya kan. Nah seperti itu. Dan usahakan pakai pakaian yang terbaik ya. Oke gitu ya. Madu rambutan nggak ada soalnya hari pertama itu kan, adanya hari kedua ya kan. Oke gitu ya. Ustazah, kalau orang itu sekedar pengantar ya. Kalau masih ada yang belum jelas tentang zakat boleh kita bahas. Kalau orang yang mampu finansial tapi dia dapat zakat gimana boleh dia menolaknya ya. Salah alamat itu ya. Salah alamat ya. Boleh dia, oh aku kayaknya nggak berhak, tapi kalau ini kamu mau jadikan sedekah silahkan. Kalau enggak ya boleh diberikan kepada yang lebih berhak ya. Ustazah, wajib nggak keramas kalau mau Idul Fitri? Nggak ada wajib, hukumnya sunnah. Karena itu mandi sunnah sama dengan mandi sunnah Idul Adha. Iya, oke.
sama dengan mandi sunnah saat kita sholat Jumat bagi laki-laki ya. Siap Mbak Tia gitu ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah dikasih ke tetangga yang nggak mampu? Boleh. Ustazah, iya Mbak Rostini sama-sama ya. Ustazah, iya Ramadan akan meninggalkan kita ya teman-teman ya. Ustazah, bisa sholat taraweh 4 rakaat. Taraweh 4 rakaat sebenarnya Rasulullah itu melakukan minimal 8. Walaupun Rasulullah itu tidak membatasi jumlah rakaat dari taraweh. Bahkan ada yang bilang boleh 2, tapi aku nggak nganjurkan ya, merujuk kepada Rasulullah saja ya. Oke, Ustazah, iya berkat madu akasia. Oh, siap Mbak Widya, sembuh ya, puasanya aman ya, berkat madu akasia. Masya Allah, qadarullah ya. Ustazah, ya diminum aja terus ya. Bagaimana kalau sholat kita tidak pernah khusyuk? Nggak ada problem teman-teman. Khusyuk itu soal proses. Yang penting teman-teman sholat aja, lakukan aja rukunnya ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, boleh sekali ya. Oke, Ustazah, kalau kita telat sholat subuh, boleh pakai lirafil hadasil akbar bisa. Misalnya nawaitul ghusl li'idil fitri lillahi ta'ala. Boleh. Atau nawaitul ghusl lirafil hadasi lillahi ta'ala. Itu boleh. Ya Ustazah, bolehkah zakat kita kasih ke orang tua? Zakat dikasih ke orang tua nggak bisa. Zakat itu bisa ke orang tua dan tidak bisa ke orang tua dan tidak bisa ke anak kandung ya. Bolehkah memberi zakat fitrah bagi orang yang tidak sholat? Boleh aja ya teman-teman ya. Karena untuk zakat fitrah itu yang penting dia muslim ya. Nggak usah dipilih-pilih. Semoga dengan kita zakati dia jadi sholat. Siap Mbak Bunda Sulis ya. Ustazah, hukum zakat fitrah ngasih guru ngaji bisa. Ngasih anak santri bisa. Karena mereka itu fisabilillah ya. Ustazah, iya apa... Ustazah, bisakah bervidya atas utang puasa Ramadan yang belum dibayar waktu muda lalu? Kalau ingat jumlahnya kodo, kalau nggak ingat nggak bisa. Kalau karena haid nggak boleh fidyah ya. Kalau karena haid itu mesti kodo ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke imam musola? Dia tidak termasuk asnaf. Imam nggak termasuk asnaf. Cuman kalau mau dikasih, kalau bisa dia masuk ke asnaf fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Lagi grand ziarah kubur. Maksudnya gimana ziarah kubur? Ustazah, ya jika karena kurat, karena sakit atau keluar darah, bolehkah sholat? Nah, kalau dia istihadah, maka teman-teman boleh sholat. Gak ada problem ya. Kalau teman-teman istihadah, boleh sholat ya. Zakat boleh nggak ke anak yatim? Oke, teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Zakat ke anak yatim itu nggak boleh. Karena anak yatim itu tugas kita. Kalau mau zakat ke emaknya yang miskin, bukan ke anaknya. Clear ya. Ustazah, iya sama-sama Mbak Usup ya. Oke, Ustazah, oke. Sebaiknya zakat fitrah dalam bentuk beras atau uang. Dalam bentuk beras lebih baik, dalam bentuk uang boleh. Nah, itu kata yang tepat. Dalam bentuk beras lebih baik, dalam bentuk uang boleh ya. Oke, orang hamil ziarah kubur nggak ada problem Mbak ya. Bagaimana cara menjadi istri yang bisa bawa rezeki untuk suami? Suami dan istri ini harus sama-sama bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, selalu merasa nikmat kurang, Allah nggak bakal kasih. Ini penting teman-teman ya. Makanya kurangi mengeluh gitu ya, kurangi mengeluh. Nah ada orang-orang yang kalau dia lagi di bawah dia tetap syukur karena dia pernah di atas. Nggak apa-apa lah kita lagi di bawah, sekarang kan kita udah pernah di atas. Atau kalau kita lagi di atas kita juga syukur. Nah jadi syukur itu syarat ditambahnya sebuah nikmat. Jadi klise tapi itu penting banget. Terlalu teoritis. Ustadz banyak bilang syukur. Tapi kalau kita dengan syukur itu nikmat kita semakin bertambah. Nah itu rahasia yang orang banyak nggak tahu ya. Ketika kita makin bersyukur maka semakin bertambah nikmat. Tapi ketika kita banyak ngeluh, nikmat itu nggak bakal ada. Coba, suami udah ngasih istri nafkah, dikasih sedikit kurang, dikasih banyak ngeluh juga. Ujung-ujungnya ini masih mau kasih nggak? Ujung-ujungnya dia simpan aja duitnya. Nggak usah lagi mau dikasih banyak, mau dikasih dikit, tetap aja kurang. Bagus nggak aku kasih? Kan gitu kan? Kalau kita sama teman pun gitu kan, udah kita baik sama dia, udah kita sayang sama dia, udah kita apa yang dia butuhkan kita kasih, dia merasa kurang, mana mau lagi kita kasih. Sama dengan Allah seperti itu juga. Kita udah dikasih nikmat, udah dikasih
banyak hal, merasa kurang terus, mana mau lagi Allah kasih, nggak mau, manusianya nggak mau gitu kan, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang nggak ada ya. Itu penting sih menurut aku ya, menjunjung tinggi kesyukuran itu ya. Nah, baju yang dipakai yang ada ya nikmati, kerudung yang ada ya nikmati. Jangan semua dibilang jelek, ini jelek ya, bajuku jelek, ini nggak muat, ini jelek, ini nggak enak, ini nggak nyaman. Ya udahlah, bakal itu semuanya bablas ya, nggak. Gitu-gitu aja tuh hidup kita kalau kita seperti itu ya. Oke, Ustazah, iya, jangan samakan dengan sifat manusia, analogi. Tidak sama ya, tidak sama, tapi di analogi. Ustazah, iya, kalau janda ditinggal cerai, zakat fitrahnya gimana? Ya tetap dia wajib zakat fitrah, boleh dibayarkan untuk dirinya atau dibayarkan oleh orang lain ya. Ustazah, kalau bayar fidyah apa boleh setelah lebaran? Boleh ya, tapi ingat selagi bisa kodo, coba aja dulu kodo ya. Ustazah, iya, kalau kita fitrah ke pesantren banyak di kampung halaman, ke pembangunan pesantrennya nggak boleh, ke orangnya boleh. Ya, ke orang yang sedang belajar maka mereka itu adalah fisabilillah ya. Ustazah, oke, Ustazah, zakat ke janda yang tercukupi, mana dia tadi? Ada lewat guys ya. Ustazah, iya, apakah wajib fitrah bagi orang miskin yang uangnya pas-pasan buat makan? Selagi dia bisa makan, dia wajib zakat fitrah. Orang miskin itu wajib zakat fitrah. Orang miskin tidak wajib zakat mal. Jadi zakat mal itu untuk orang kaya saja. Ya, zakat fitrah itu untuk seluruh orang. Nanti kalau orang miskin ini dia akan dizakati guys. Dia akan jadi mustahik zakat. Nah, nanti uang yang dia dapat dari mustahiknya itu boleh dia muzakikan, boleh dia zakatkan lagi ya. Ustazah, iya, boleh cara menyikapi lingkungan tetangga yang toksik ya, jangan terlalu banyak bergaul, cukup silaturahmi. Silaturahmi beda dengan bergaul, beda ya. Silaturahmi itu kita say hello, apa kabar, semoga sehat ya, itu silaturahmi. Tapi kalau bergaul itu ya kita main, dia ke rumah kita bertandang ke rumah dia, kurangi yang seperti itu dengan orang yang toksik ya. Ustazah, iya, bagaimana cara bayar fidyah bumil 1,4 kilogram beras per harinya ya? Berapa teman-teman selama hamil, berapa hari nggak berpuasa? Kalau bisa kodo, tapi kalau anaknya 1 cuma 2, aku rasa ya kodo aja lah guys ya. Nggak usah lah keluarin uang untuk fidyah, toh kodo juga lebih bagus. Tapi kalau teman-teman misalnya memang pengen fidyah juga karena nggak sanggup, fisiknya lemah, keliengan, lunglai, letih, lesu, anaknya jadi diare, ya teman-teman boleh fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Oke. Ustazah, iya, oke, jika tidak zakat gimana? Masuk api neraka lah. Masuk api neraka dicuci pakai api, bukan pakai rinso ya. Masih bisa zakat ya guys, masih bisa zakat ya, malam takbiran nanti masih bisa zakat ya. Ustazah, iya, kalau zakat ke guru ngaji, kalau dia full sebagai guru ngaji itu boleh ya. Kalau dia full sebagai guru ngaji berarti dia fi sabilillah ya. Ustazah, apakah zakat fitrah boleh untuk adik ipar, oleh adik ipar selagi dia miskin? Masih bisa, karena adik ipar tuh bukan tanggung jawab kita. Zakat ke janda yang tercukupi nggak boleh ya, jandanya harus miskin ya, jandanya bukan janda kaya. Masalahnya sekarang ini banyak janda kaya raya ya. Ustazah, iya, bolehkah bayar zakat dilebihkan takarannya? Jawabannya adalah nggak bisa, adalah kalau mau dilebihkan niatkan 2, zakat dan sedekah ya. Ustazah, fidyah orang sakit gimana? Tergantung, ini orang bisa sembuh nggak nih? Kalau dia nggak bisa sembuh, setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, setiap puasa dia pusing, setiap puasa dia jungkil balik, dia boleh fidyah. Tapi kalau dia ada kemungkinan sehat, dia tetap kodo ya kan? Nah, dia tetap kodo ya. Ustazah, saya nutup aurat kok susah banget konsistennya. Nggak apa-apa, itu karena baru saja ya. Coba lakukan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu konsisten, insya Allah semua akan baik-baik aja ya. Oke. Ngupil nggak batal ya mbak? Ngupil lah mbak, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, bolehkah zakat langsung ke kakak yang janda hidupnya susah? Teman-teman, kakak itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita boleh zakat ke kakak, ke adik kalau dia miskin, keponakan, ke sepupu kalau dia miskin, ya, ke paman kalau dia miskin, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia tanggung jawab kita, seperti anak kandung, ibu kandung gitu, itu kan tanggung jawab kita, itu nggak boleh ya. Oke, termasuk zakat ke anak yatim, nggak boleh, karena anak yatim itu tanggung jawab kita, dan anak yatim itu tidak termasuk ke dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau mau zakat ke anak yatim, zakatkan lebih aman ke maknya yang miskin. Oke.
gitu ya. Ustazah, apa benar sholat kafarat? Wallahu alam, tidak ada sholat kafarat ya. Ustazah, ya, tapi tidak tahu buat santrinya ada pembangunan masjid. Nah itu janganlah, jangan, kalau nggak tahu jangan. Kalau nggak tahu jangan zakat ke situ mbak. Zakat itu harus pasti guys. Zakat itu beda dengan zakat itu beda dengan sedekah. Zakat tuh harus pasti jumlahnya. Ya, kemudian pasti ke siapa dijelaskan, gitu kan ya. Nah, oke, jadi pasti ke orang yang berhak menerimanya, ya, dan pasti jumlahnya, ya. Zakat kepada tante nggak masalah. Tante itu bukan tanggung jawab kita, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, oke. Fidyah boleh bayar pakai uang nggak? Fidyah itu bagusnya pakai beras, karena dalam dalilnya memang dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Kalau kalian tidak sanggup puasa, fafidyatun ta'amu miskin, ya, diusahakan fidyah to'am dalam bentuk to'am, ya. Kalau bisa sih tetap dalam bentuk to'am. Tapi kalau teman-teman pengen dalam bentuk uang itu oke, boleh. Tapi kalau ditanya afdolnya dalam bentuk to'am, ya, makanan semacam beras, ya, 1,4 kilogram beras itu sama dengan zakat fitrah, harusnya dalam bentuk to'am, ya, makanan, ya, beras, ya, 2,5 kilo. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki menyatakan bentuk beras. Harus tuh, beras tuh menurut mereka bertiga itu. Tapi kalau menurut Imam Hanafi boleh pakai uang. Karena ada beberapa daerah yang itu orangnya itu petani. Mereka nggak butuh beras, mereka butuhnya uang. Itu oke, ya. Ustazah, iya. Cara menghadapi saudara yang suka menjelekkan aku atau ngomongin aku. Kita dijelek-jelekin orang tuh nggak masalah teman-teman. Mau dia adik kita, mau dia tetangga kita, mau dia mantan teman baik kita, mau dia mantan suami, mau dia mantan istri, mau dia mantan sahabat, mantan soulmate hidup semati semeninggal. Dijelek-jelekin itu bukan sesuatu yang masalah besar, ya teman-teman ya. Semua orang tuh pernah digibahi, semua orang tuh pernah difitnahi. Itu masalah paling kecil ya. Aku rasa orang-orang yang ngetik sekarang ini rata-rata pernah jadi korban gosip, ya kan? Pernah jadi korban fitnah. Ibarat sakit itu adalah sakit flu aja, sakit batuk aja yang semua orang tuh pernah merasakan. Nah, jadi teman-teman abaikan saja, ya, abaikan saja. Itu nggak ada masalah ya, dijelek-jelekin, difitnah. Ya, kalau di online itu ada haters, ya, ada buzzer gitu, bahasa-bahasa online. Misalnya kalau teman-teman ada yang di sini ngonten gitu ya, itu nggak ada masalah. Itu nggak apa-apa ya, abaikan saja. Ingat, manusia punya memori yang dengan memori itu sebentar dia juga udah lupa. Dan orang juga nggak fokus ke kita. Orang itu punya beban hidup lain, punya masalah hutang juga, punya masalah lain ya. Jadi nggak apa-apa. Baru tadi aku ngobrol sama kemarin ya, aku ngobrol sama temanku yang mau ngonten dia. Aku mau juga lah Nel ngonten. Ya udah ngonten. Buatlah video di mana-mana. Masa aku malu sih kalau buat videonya di resto, aku malu buat videonya di kafe. Ya nggak semua orang juga bakal perhatikan kamu karena kamu juga bukan siapa-siapa gitu. Kayak aku juga bukan siapa-siapa, biasa aja. Orang juga nggak perhatiin kita kok. Orang punya masalah hidup yang lain gitu ya. Jadi biasa aja teman-teman ya. Kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau diceritakan itu kita nggak terlalu penting juga kok untuk mereka ceritakan, aman aja. Dan kitanya juga tidak perlu memikirkan mereka ya, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Kadang yang menceritakan kita pun bukan orang yang penting, ya kan? Ustazah, zakat fitrah ke orang tua boleh nggak orang tuanya hidup sendiri? Zakat fitrah nggak boleh ke orang tua ya. Ustazah, iya, cara bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya ya. 1,4 kilogram beras per harinya, walaupun ada yang bilang 1 mud ya teman-teman ya, 7 on ya, pilih aja mau yang mana. Ustazah, iya apa? Sholat id, iya benar sekali. Sholat id itu dianjurkan mandi sunnah sebelum sholat id. Teman-teman sholat subuh, lalu kemudian gunting kuku sangat disunahkan, kemudian cukur kumis, laki-laki boleh rapikan jenggot. Kemudian teman-teman lakukan mandi ya sebelumnya. Setelah itu lakukan mandi. Mandinya gimana? Disunahkan berwudu dulu. Nah teman-teman berwudu seperti biasa, yang wajib dibasuh cuman muka, tangan, kepala, kaki aja. Lalu kemudian mandi sunnah Idul Fitri. Niat paling pendek, nawaitul ghusl li Idul Fitri
lillahi ta'ala. Atau yang panjang nawaitul ghusl li raf'il hadasi li'idil fitri lillahi ta'ala. Tapi kalaupun mau pakai bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku mandi sunnah idul fitri lillahi ta'ala. Lalu ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, setelah itu teman-teman mandi ya. Lebaran minggu apa Senin kita lihat nanti dari pemerintah ya sidangnya ya. Ustazah, bisakah zakat tanpa ijab qabul? Enggak apa-apa. Zakat itu enggak harus ijab qabul. Tapi untuk zakat fitrah aku selalu mengajak teman-teman ijab dan qabul. Tapi enggak wajib guys. Repot banget, enggak apa-apa. Kan kita lebih berilmu dibanding yang kemarin. Masa mau zakat gitu-gitu aja? Ya kan? Zakat fitrah itu kan ada ijab, ada qabul. Ijab, aku serahkan zakat atas nama Nelaluki kece badai melampau lillahi ta'ala. Nanti dia jawab tuh, aku terima zakatnya Nelaluki lillahi ta'ala, gitu kan. Lalu kemudian dia tambah tuh kalau bisa dengan doa, dan itu ada hadisnya guys. Apa doanya? Semoga diterima zakat kamu, gitu kan. Dibersihkan hartamu, gitu kan, dan diberkahkan harta yang tinggal. 3 itu hadisnya ya. Catat aja guys, catat aja, minta dia bacakanlah bestoy, bacakanlah. Kok baca ini kata Ustazah Nela, baca aja lah gitu, suruh baca. Diterima zakatmu, ya kan. Memang kece ya. Aku terima zakat lillahi ta'ala. Semoga dengan zakat ini diterimalah pahalanya. Kemudian dibersihkan hartanya. Kan mantap niatnya tuh. Ya kan? Kemudian diberkahkan harta yang tinggal. Masa mau gitu-gitu aja dari zaman dahulu sampai sekarang zakatnya nggak pakai ijab qabul? Kalau bilang harus pakai ijab ya enggak. Repot aku zakatnya gitu doang, enggak apa-apa. Cuma kan itu guna kita belajar kan. Dalam dalil hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun kan. Nah, mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oke. Ustazah, ingat ya, aku terima zakatnya ya, bukan aku terima nikahnya. Nikah pula nanti dengan Amil ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah terbang dia udah ya. Wallahu alam bisawab kok. Terbang deh nih. Tunggu sebentar guys. Terbang tulisan teman-teman. Ngetiknya macam rudal. Iya kan. Ustazah, istri bayar zakat buat suami boleh. Istri membayarkan zakat suami boleh. Istri membayar zakat ke suami pun boleh. Repot itu guys. Ya, coba aku jelaskan lagi untuk yang kesekian kian kalinya. Ya, jadi gini guys. Zakat fitrah dan zakat mal itu boleh kita serahkan kepada orang yang dekat dengan kita, itu bagus gitu ya. Hanya saja dia bukan tanggung jawab kita ya. Contoh, orang tuaku gak bisa zakat ke aku karena aku ini tanggung jawab orang tuaku. Aku pun gak boleh zakat ke orang tuaku karena orang tuaku tanggung jawabku kalau mereka miskin. Nauzubillah. Contoh lagi, kita nggak bisa zakat ke anak yatim karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Tapi kita boleh zakat ke orang yang bukan tanggung jawab kita, ke kakak kita, adik kita, sepupu, ponakan, orang paman, itu kan bukan tanggung jawab kita. Itu kita boleh zakat ke mereka karena kita nggak wajib kan menafkahi mereka. Iya enggak? Nah, suami tidak boleh zakat ke istri. Dek, nih uang 5 juta, di dalamnya ada nafkah dan zakat. Enggak bisa. Karena istri ini tanggung jawab suami. Nah, tapi istri ini boleh zakat ke suaminya. Bayangkan itu. Ya, nampaknya makin lama bang makin lusuh bang. Makin lama makin fakir. Makin lama makin terjelungkang. Makin lama makin miskin bang. Aku ini bang bekerja bang. Kata Ustazah Nela boleh zakat ke suami yang gak mampu kayak abang. Zakat ke dia. Tapi baik-baik jangan ikuti macam tadi. Adegan tadi jangan ditiru. Nanti dilemparnya lilin hidup tus. Tapi secara hukum boleh nih suami istri zakat ke suami ya. Tapi kan gak enak guys ya. Keluar aja lah ya. Terus membayarkan zakat boleh gak? Oh boleh, misalnya aku atau teman-teman membayarkan zakat satu keluarga. Gak masalah, is oke. Paham ya? Jadi istri itu boleh zakat ke suami guys ya. Tapi jangan bilang aku yang suruh guys. Bilang aja secara hukum itu boleh kan, nanti kenal aku ya kan. Oke. Ustazah, kalau hutang puasa dibayar pakai uang boleh nggak? Enggak lah. Hutangnya karena apa? Kalau hutangnya karena haid kan untuk kodo. Kalau hutangnya karena sakit kodo, nggak bisa pakai uang.
Paham ya? Nge-like teman-teman. Oke ya. Ustazah boleh nggak boleh nggak ikutkan zakat orang tua yang meninggal? Orang yang sudah meninggal nggak wajib zakat fitrah. Orang yang wajib zakat fitrah itu besti adalah orang yang hidup sampai 1 Syawal. Kalau dia meninggal tanggal 20 Ramadan, jangan dizakatkan dia. Jadi kalau teman-teman hidup nanti sampai sholat Id, maka teman-teman mesti zakat fitrah. Kalau nggak mau juga zakat, meninggallah dulu sekarang. Lebih aman lah, tak berdosa. Clear ya? Tapi kalau dia udah meninggal, jangan dizakatkan. Tapi boleh disedekahkan, boleh wakaf atas nama orang meninggal, boleh badal umroh atas nama orang meninggal, badal haji atas nama orang meninggal, kurbankan orang meninggal, itu bisa. Tapi bukan zakat. So aku umumkan, supaya hidup kita nih aman, ya, yang nggak mau bayar zakat meninggallah dulu. Meninggal dulu ya. Jadi selagi teman-teman bernyawa sampai khatib nanti naik mimbar, wajib zakat. Clear? Paham ya teman-teman ya? Ustazah ini ada-ada aja. Ya gitulah ya kan. Nah enggak guys, aku ini nggak ada-ada aja. Aku ini pendiam sebenarnya, lagi tidur. Ustazah, iya. Takaran zakat 2,5 kilogram. Terus saya bayar 2,8. Udah cukup. Takaran zakat di daerah teman-teman aja. Berapa takaran zakat di tempat teman-teman ya? Ustazah, iya, mandi junub boleh nggak pas azan subuh? Kalau ketiduran boleh, nggak masalah. Ustazah, mending zakat aja ya. Oke. Ada yang lebaran dulu. Quran wakaf tutup tokonya, nanti bisa dibeli lagi tanggal 4 melalui video aku ya. Ustazah, iya. Ustazah, zakat fitrah wajib nggak untuk orang miskin? Kalau zakat fitrah miskin dan tidak miskin wajib. Beda dengan zakat mal ya. Ustazah, zakat ke tetangga dia janda tapi nggak bisa doain, nggak apa-apa. Gak masalah. Jandanya harus miskin ya guys. Gak apa-apa. Ya. 3 orang saudara kandung, oke, ngasih zakat ke 1 saudara yang sama. Gak apa-apa. Yang penting saudara itu miskin kan. Gak masalah. Oke, Ustazah boleh gak zakat fitrah ke orang tua? Gak boleh ya teman-teman ya. Unyu-unyu. Ya, zakat fitrah ke anak dan orang tua gak boleh ya. Karena itu adalah tanggung jawab kita ya. Ini kalau nggak dijawab, gawat nih guys. Nanti zakat pula dia ke orang tuanya kan. Jadi kita jawab aja ya. Ya, kita ulang-ulang aja, nggak apa-apa. Kalau nggak terjawab nanti pulang dia zakat fitrah ke orang tuanya. Kan kasihan. Jangan ya. Ustazah, iya, kalau zakat fitrah ke gorem masjid kalau dia miskin bisa ya. Ustazah, iya. Posisi tangan berdedap bersedekah ketika sholat untuk laki-laki bagaimana yang benar? Tangan itu laki-laki ini telunjuknya di bawah telinga nih. Perempuan ke bawah nih ya, perempuan itu ke bawah seperti ini. Nanti sujudnya kayak gini juga. Jari tengahnya setentang bawah telinga ya. Jari tengahnya setentang bawah telinga. Gini. Oke, biar nanti nggak terhalang mukenanya saat dia sujud. Ustazah, iya. Kalau bayar zakat dibayarkan oleh anak boleh nggak? Boleh. Dibayarkan oleh siapapun boleh. Bahkan kemarin ada yang nanya, zakat fitrahnya dibayarkan oleh mantan suaminya pun nggak apa-apa. Semoga setelah itu rujuk gitu ya Mbak Tini. Rujuk, orang udah rujuk-rujuk, Mbak Tini belum juga. Ustazah, iya. Sholat Id sebaiknya di mana Zah? Boleh nggak di musola? Dianjurkan di lapangan yang terbuka. Ya, dianjurkan di lapangan yang terbuka ya guys ya. Tapi kalau nggak ada lapangan ya di musola atau di masjid ya, atau musola masih bisa kok ya. Dan dianjurkan pergi sholat itu jalan kaki ya guys, jalan kaki. Tapi kalau jauh dia 2 kilo 10 kilo jangan jalan kaki, nanti lututnya sakit pula ya. Madu rambutan nggak ada hari pertama Ramadan, soalnya hari pertama Syawal. Lalu teman-teman jalan kaki, pulangnya lewat jalan lain, gitu. Jalan, selama jalan takbir, tahlil, tahmid ya. Perbanyak teman-teman melakukan itu semua. Mutar jalannya pulang guys. Ya, tapi jangan mutarnya sampai 20 kilo, jangan. Mutar aja. Wah, jalannya cuma 1 Zah, nggak ada mutar Zah. Nah, ya kan jalan kaki sebelah kiri. Pulangnya kirinya kan lain lagi ya kan. Nah, kayak gitu Kak. Ya, naik mobil dapat pahala, nggak masalah. Cuma sunnahnya berjalan ya. Jalan lain pergi, jalan lain pulang ya. Ustazah, iya, zakat fitrah afdolnya kapan? Kalau mau ditanya lebih afdol, pagi sebelum khatib naik mimbar. Zakat fitrah itu bisa H-3 Idul Fitri, bisa H-3 Idul Fitri, bisa H-1 Idul Fitri,
Paling mantap malam takbiran. Lebih mantap lagi subuh. Tapi kan gak sempet guys. Teman-teman mau mandi pakai pakaian balu ya kan. Ya pagi sebelum sholat id itu bagus ya. Nah tapi kalau setelah sholat id gak bisa lagi. Itu udah namanya sedekah ya. Ustazah iya. Oke. Ustazah dapat apakah orang mens bisa ke makam untuk ziarah? Kalau itu ada dua pendapat, mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak ya. Nah yang mau ziarah, kalau teman-teman mudik, saya anjurkan untuk teman-teman lakukan sholat safar 2 rakaat sebelum mudik. Ya kan, sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan al-kafirun, rakaat kedua dianjurkan al-ikhlas, dan rakaat ketiga dianjurkan melakukan dan rakaat ketiga dan setelah salam dianjurkan teman-teman baca ayat kursi supaya terhindar dari keburukan saat di perjalanan ya. Gitu ya, tutorial sholat id nanti kita bahas ya, besok lah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, dah seperti itu ya. Ustazah, iya zakat sama orang yang jauh. Saya di Bangkinang, orangnya di Rantau Perapat, boleh diwakilkan, nggak masalah ya. Ustazah, iya hukumnya apa? Sebentar dulu. Hukumnya apa kalau suatu golongan mendahului puasa atau Idul Fitri? Mendahului Idul Fitri nggak apa-apa karena Ramadan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari menurut baginda Nabi. Jadi kalaupun ada orang yang lebarannya lebih awal, misalnya Muhammadiyah dan NU, yang penting 29 hari minimal. Ya, misalnya berbeda nih Muhammadiyah dan NU, yang penting minimal 29 hari atau 30 hari. Ya, semuanya betul ya karena mereka pakai ru'yat atau hisab. Ustazah, iya. Bolehkah zakat fitrah dengan adik ipar? Boleh. Ustazah bikin Viti anjuran sholat safar. Udah aku bikin. Kemarin aku bikin sebelum aku safar. Sebelum aku balik kampung. Aku lagi di kampung sekarang guys ya. Lakukan sholat safar ya. Nanti aku bikin lagi ya. Rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua adalah al-ikhlas. Setelah salam dianjurkan baca ayat kursi. Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Dari bala. Dari musibah. Ya kan. Dari orang-orang jahat. Seperti itu ya. Ustazah iya. Oke. Ustazah, bolehkah kita zakat ke imam musola? Kalau dia miskin boleh ya. Ustazah, wanita haid lakukan apa di akhir hari Ramadan? Wanita haid itu masih bisa bersolawat, masih bisa berzikir. Ya, wanita haid masih bisa mengingat hafalannya. Wanita haid masih bisa mengingat kekurangan dirinya. Itu masih bisa ya. Ustazah, sedekah kan dianjurkan ya. Apa ikhlas? Itu ikhlas karena kita berharap. Nggak apa-apa kita berharap atas kebaikan kita. Contoh pura-puranya aku sedekah. Ya Allah. Kan doa sedekah dibaca kalau bisa. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu kita berwasilah. Wasilah tuh namanya. Dengan sedekah ini ya Allah, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Ya, lapanglah kuburannya. Atau sehatkan anakku, itu boleh. Oke. Ustazah, kapan dilakukan sholat safar? Sebelum balik kampung lah. Ya, mau berangkat jam 4, lakukan ba'da zuhur, nggak apa-apa. Ya, mau berangkat jam 10 pagi, lakukan jam 9 pagi, nggak apa-apa. Yang penting tidak, enggak. Sholat safar bukan khusus di bulan Ramadan aja. Di bulan-bulan kapanpun kalau teman-teman mau balik kampung, mau pergi umroh, mau pergi haji, lakukan sholat safar. Misalnya macam aku mau dakwah keluar kota, lakukan sholat safar. Ya, sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitulah ya. Ustazah, sholat subuh gunting kuku, buat laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot, mandi sunnah sholat id gitu kah? Betul, tapi tambah makan mbak, makan. Nah, coba ya, ini kita bahas sebentar ya. Kalau kita mau sholat id nanti, pertama sholat subuh, gunting kuku, laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot. Lalu mandi suci, mandi sunnah Idul Fitri, lalu makan. Nah, disunahkan makan sebelum Id, pertanda bahwa kita ini udah nggak puasa, ya kan? Makan secukupnya sebagai penanda bahwa ini udah tidak puasa. Lalu kemudian pakai pakaian yang bagus, yang terbaik.
Ya, tidak harus mahal, tapi pakaian terbaik kita di satu lemari itu yang mana yang terbaik? Ya, laki-laki dianjurkan putih, perempuan dianjurkan warnanya gelap, ya, tidak terlalu mencolok-colok ya. Lalu kemudian teman-teman pergi jalan kaki dan pulang dengan jalan yang berbeda diusahakan. Paham? Ya. Oke. Ustazah, iya boleh nggak zakat fitrah ke anak kandung? Nggak boleh. Ustazah, kerja berat nggak, puasa nggak boleh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun lagi perang, dia puasa. Perang Badar itu terjadi saat puasa. Ya gitu ya teman-teman ya. Apalagi kita kalau cuman kerja berat tetap berpuasa ya. Kalau mandi sebelum subuh masih bisa ya. Ustazah, iya. Apa boleh apa boleh ba'diyah saja? Boleh aja ya. Ustazah, iya. Zah doa baru gabung yang tadi mau pergi Idul Fitri. Oh, maksudnya amalan mau pergi Idul Fitri ya. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Oke, mau pergi Idul Fitri gitu ya. Nah, sebentar teman-teman. Bentar ya. Contoh misalnya ya teman-teman ya. Pertama teman-teman sholat subuh. Lalu kemudian setelah itu teman-teman gunting kuku. Ya, kemudian cukur kumis laki-laki. Rapikan jenggot. Bukan panjangkan jenggot. Rapikan jenggot untuk laki-laki. Kemudian mandi. Diawali dengan wudhu. Lalu kemudian mandi. Mandinya gimana? Mandinya adalah sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri lillahi ta'ala. Lalu kemudian tumpahkan air dari kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Mandi semuanya bersih-bersihkan. Kalau mau wudhu lagi boleh. Kalau enggak apa-apa. Ya, tapi aku tim yang menganjurkan wudhu lagi aja supaya lebih sempurna. Lalu kemudian setelah itu makan. Lalu setelah makan pakai pakaian terbaik. Lalu setelah itu teman-teman pergi jalan kaki lewat jalan lain, pulang lewat jalan lain ya. Oke, Ustazah, iya posisi tangan bersedekap atas pusar, iya. Gimana maksudnya? Atas pusat, iya kalau kayak gini perempuan ya. Ustazah mau madu lagi masih bisa ya. Madu masih ada pengiriman hari ini ya. Ustazah, iya. Makan kurma saja bagus, makan kurma saja bagus ya. Oke, biasanya kalau orang-orang sini masaknya lontong ya teman-teman. Ustazah punya emas tapi nggak punya penghasilan lagi, wajib zakat kalau emasnya setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah, madu boleh campur teh? Boleh, nggak ada masalah. Yang punya madu minum madu sebelum sholat id ya. Ustazah, minyak wangi tutup sampai tanggal 5 ya. Ustazah nanti bisa belinya tanggal 5. Ustazah, gimana? Tolong jelaskan cara mandi junub atau karena haid. Sama aja ya dengan mandi yang lain. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah segitu aja. Terus teman-teman lakukan mandi seperti biasa ya. Oke, Ustazah, zakat fitrah dan anak sambung sah kalau istri yang bayar. Zakat fitrah semua bisa bayar, semua orang bisa bayar, membayarkan dan dibayarkan ya. Ustazah, iya, diberi THR, bentar ya. Oke, Ustazah, zakat fitrah orang tua saya, boleh nggak saya yang membayarkannya? Boleh Mbak, nggak ada masalah. Kita membayarkan zakat siapapun nggak jadi masalah. Ustazah, iya. Ustazah, madu diminum setelah makan atau sebelum makan, bebas aja. Sebelum makan boleh, setelah makan juga boleh ya. Ustazah, iya. Sah nggak kalau makan setelah wudhu? Kalau makan setelah wudhu boleh ya. Makan setelah wudhu boleh. Habis wudhu teman-teman makan, lalu teman-teman minum nggak apa-apa. Ngopi nggak apa-apa. Kecuali ngopinya sambil kentut, itu batal. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, cara bayar zakat yang tinggal
Ustazah, saya bayar berdua kilogram beras, lalu kata Amil kurang, jadi saya tambah pakai uang. Nggak apa-apa, nanti dia belikan beras ya. Ustazah, iya, boleh nggak bayar zakat pakai uang atau beras? Pakai uang boleh, pakai beras juga boleh, tapi anjurannya tetap pakai beras. Karena Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali menyatakan bahwa pakai beras itu lebih baik ya. Ustazah, iya. Apa bacaan kirim uang zakat ke adik kandung biar pakai uang via telepon ya. Kalau teman-teman mau zakat, ijab kabulnya boleh kok dari jauh, nggak masalah. Ustazah, apakah orang meninggal jadi nggak dizakatin? Orang meninggal tidak wajib zakat ya. Ustazah, malam kita berhubungan sama suami, lalu kita sedang junub, subuh kita datang bulan. Pertanyaannya gimana? Ustazah, apakah boleh bayar fidyah setelah Ramadan, setelah Lebaran? Boleh ya. Setelah Lebaran boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana hukumnya melipat celana yang kepanjangan saat sholat? Nggak masalah. Laki-laki justru dianjurkan di atas mata kaki ya. Ustazah, iya. Sholat apakah benar bayar fidyah apa boleh bayar fidyah setelah Lebaran? Boleh. Jadi kodo aja dulu guys, kodo dulu. Kalau nggak sanggup nanti baru bayar fidyah. Batasnya sampai Ramadan tahun depan.